Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi tentang model linear yang ada di mesin learning. Ada beberapa pembahasan yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini. Untuk materi pembahasannya mulai dari contohnya ada pembahasan tentang curve, fitting, dan error function. Selanjutnya ada pembahasan tentang binary classification. Berikutnya ada long linear binary classification. Ini lebih ke teknik yang ada di klasifikasi nantinya. Selanjutnya ada multi-level classification. Selanjutnya ada pembelajaran sebagai permasalahan optimasi kalau memang kita akan melakukan perbaikan dari metode yang sudah kita gunakan sebelumnya. Pengen kita optimasi contohnya. Yang nantinya akan terjadi contohnya nilai akurasi dari algoritma atau dari metode yang kita gunakan bisa jadi nanti akan lebih besar nilai akurasinya atau performansinya lebih bagus. Selanjutnya ada pembahasan tentang batasan model linear. Berikutnya ada konsep tentang overfitting dan underfitting, perbedaannya nanti seperti apa. Selanjutnya ada pembahasan tentang regularization. Ini beberapa materi pembahasan yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini. Plus nanti yang terakhir saya akan bahas tentang transformasi data. Ini kurang lebih materi pembahasan yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini. Saya mulai dari materi pertama tentang curve, fitting, dan error function. Curve fitting dan error function itu sendiri nanti merupakan salah satu bentuk utility function untuk model matematis bernama error function. Error function di sini paling mudah dijelaskan dalam bentuk permasalahan regresi. Contoh fungsi sigmoid yang nantinya bisa kita gunakan di mana titik biru akan merepresentasikan sampel yang nanti akan kita gunakan. Jadi untuk data yang nanti akan kita gunakan, nanti akan terlihat contohnya di kurvanya, kalau memang datanya contohnya mendekati atau contohnya tidak terlalu jauh dari garis yang sudah ditetapkan, contohnya dari garis yang sudah ada bisa disimpulkan bahwa errornya data tersebut contohnya tidak mengandung error. Tapi kalau seumpamanya data tersebut nanti munculnya contohnya agak jauh dari garis yang sudah ditetapkan, contohnya bisa dipastikan data tersebut contohnya memiliki error yang lumayan besar. Kayak contoh seperti ini, nanti untuk data atau sampel yang ada nanti harusnya dia ngikutin dari garis yang ada, garis yang direpresentasikan dengan garis itu sendiri. Fungsi aproksimasi di sini tidak 100% tepat karena ini lebih ke perkiraan dengan fungsi aslinya. Jadi yang disebut dengan error, nanti seberapa jauh contohnya data tersebut nanti direpresentasikan seperti yang ada di gambar ini. Jadi semakin menjauh dari garis yang ada, ini yang disebut dengan error. Berapa banyak error yang ada di data tersebut dari garis yang sudah ditetapkan. Oke, salah satu cara menghitung error fungsi adalah dengan menggunakan square error function dengan bentuk konseptual pada persamaan. Kita bisa menggunakan persamaan ini nanti untuk menghitung error fungsi yang ada di data. Estimasi terhadap persamaan tersebut bisa juga disajikan dalam bentuk diskrit pada persamaan. Contohnya bisa dibuat contohnya seperti persamaan di bawah ini contohnya. Nanti yang kita hitung, yang kita lihat adalah nilai sigmanya dari data pertama nanti sampai data ke n. Dari data pertama sampai data ke n ya nanti yang akan kita hitung 1/n kali sigma, fungsi sigma. Jadi semua data pertama sampai nanti data ke n yang nanti akan kita gunakan. Di mana x dan xi dan yi di sini adalah pasangan training data. Jadi data yang nantinya akan kita gunakan adalah data training yang nantinya akan kita gunakan. Contohnya selanjutnya ada di samping data training, selanjutnya yang nanti akan terlihat adalah desired-nya dan output-nya. Nanti output-nya seperti apa.
Nilai square error nanti dapat menjadi tolak ukur untuk membandingkan kinerja suatu learning machine. Jadi fungsi dari nilai square error di sini digunakan sebagai tolak ukur untuk membandingkan kinerja dari suatu model yang nantinya akan kita gunakan. Tergantung contohnya kita menggunakan algoritma atau menggunakan metode apa yang ada di machine learning itu sendiri. Apakah nanti arahnya ke supervised learning contohnya atau ke unsupervised learning. Secara umum jika nilainya tinggi maka kinerja dianggap relatif buruk. Sebaliknya bila rendah kinerjanya nanti dianggap lebih baik. Jadi nanti kalau seumpamanya datanya contohnya nilainya tinggi contohnya, atau nanti nilainya contohnya tinggi, maka dianggap kinerjanya buruk. Ini untuk menghitung error biasanya ada istilah root mean square error. Biasanya semakin tinggi nilai errornya, berarti kan semakin jelek data yang kita miliki. Nah, begitu pula sebaliknya semakin rendah nilai akurasinya, berarti model atau data yang kita gunakan tentunya semakin baik. Hal ini sesuai dengan konsep dari intelligent adversarial. Secara konseptual, bentuk fungsi regresi nanti bisa dilambangkan dengan persamaan. Contohnya kita menggunakan persamaan dari fungsi ini contohnya. Dibaca sebagai expectation of Y with the distribution of Q contohnya. Ini yang nantinya bisa kita gunakan. Secara statistik regresi nanti dapat disebut sebagai ekspektasi untuk Y berdasarkan atau dengan input yang nanti akan kita gunakan adalah input X. Kalau diperhatikan kembali, regresi adalah pendekatan, sehingga belum tentu 100% benar. Jadi sebenarnya regresi yang nanti akan kita gunakan ini belum tentu menjamin bahwa model yang kita gunakan 100% benar, karena ini merupakan pendekatan. Sama halnya contohnya seperti prediksi atau forecasting. Ini forecasting, ini kan enggak sepenuhnya benar. Setidak-tidaknya kita sudah memunculkan data. Oke, contoh fungsi linear sederhana yaitu kita nanti bisa menggunakan Gx sama dengan X, W plus B. Pada kenyataannya permasalahan kita lebih dari persoalan skalar contohnya. Input X di sini untuk X di sini merupakan input yang merupakan vektor. Biasanya kita mengestimasi dengan lebih banyak variabel contohnya. Seperti contohnya persamaan ini yang nanti akan kita gunakan. X1 kali W1 ditambah X2 tambah kali W2 ditambah X3 kali W3 dan seterusnya contohnya. Tergantung dari banyaknya variabel yang nanti akan kita gunakan ditambah dengan B. Persamaan tersebut nanti bisa ditulis kembali dalam bentuk aljabar linier sebagai persamaan. Nanti kita bisa menggunakan persamaan ini. Jadi kita nanti bisa menggunakan X kali W ditambah B. Ini kalau kita tulis dengan menggunakan persamaan linier. Untuk dua persamaan di atas relatif interpretable karena setiap fitur pada input XI berkorespondensi hanya dengan satu parameter bobot. Jadi nanti yang nantinya akan kita gunakan juga adalah pembobotan atau yang biasa disebut dengan atribut weighting. Artinya kita bisa menginterpretasikan seberapa besar atau seberapa kecil pengaruh suatu fitur XI terhadap keputusan. Outputnya berdasarkan nilai dari pembobotan itu sendiri, yang biasanya dilambangkan dengan WI biasanya. Model yang dihasilkan oleh fungsi linear lebih mudah dimengerti kalau dibandingkan dengan fungsi non-linear. Suatu model pembelajaran mesin berbentuk non-linear, maka ia semakin susah untuk dipahami. Jadi lebih baik contohnya kalau kita menggunakan yang fungsi linear. Tujuan dari regresi atau di dalam machine learning itu sendiri secara umum adalah untuk meminimalkan nilai loss atau error baik pada training maupun untrained instance. Jadi yang tujuan dari regresi terutama di bidang machine learning adalah untuk meminimalkan error sih sebenarnya, untuk meminimalkan error terutama error yang ada pada suatu data. Secara umum kita lebih ingin meminimalkan loss di mana error nanti bisa menjadi proxy untuk loss itu sendiri. Selain error function ada banyak hal lainnya, fungsi lainnya seperti contohnya hang, selanjutnya log loss, selanjutnya cross entropy loss, atau bisa nanti yang akan kita gunakan ada ranking loss. Selanjutnya yang kedua ada konsep tentang binary classification. Maksudnya apa? Mengklasifikasikan data menjadi dua kelas. Contohnya apakah seorang akan main tenis atau enggak. Labelnya kan
labelnya adalah play. Di dalam play itu sendiri keputusannya nanti ada dua. Contohnya keputusannya adalah iya dan keputusannya adalah tidak. Berarti kan ini nanti masuknya ke binary classification. Klasifikasi dilakukan dengan melewatkan data pada fungsi yang memiliki parameter. Fungsi tersebut menghitung bobot setiap fitur pada vektor dengan mengalihkannya dengan parameter. Contoh, nanti kita bisa menggunakan fungsi X sama dengan X kali W tambah B. Atau nanti bisa menggunakan, kalau contohnya variabelnya banyak, kita bisa menggunakan cara seperti ini. X1 kali W1 ditambah X1 kali W2, selanjutnya XN kali WN ditambah B, dan seterusnya. Ini untuk yang permasalahan di binary classification. Oke, seperti halnya fungsi regresi, kita juga dapat menghitung performa dari binary classifier sederhana menggunakan square error function, umumnya menggunakan akurasi nanti, di mana nilai target fungsi berada pada rank -1 sampai dengan 1 contohnya. Untuk yang nilai akurasi di sini nanti kita bisa lihat contohnya kalau kita menggunakan software, salah satunya kita bisa menggunakan aplikasi yang memang bisa kita gunakan seperti yang ada di bidang keilmuan mesin learning. Contohnya nanti kita bisa menggunakan bantuan dari aplikasi seperti RapidMiner, atau contohnya nanti bisa menggunakan Tanagra, atau nanti bisa menggunakan WK, atau nanti bisa menggunakan aplikasi seperti Nine contohnya. Ini beberapa aplikasi yang nantinya bisa kita gunakan, terutama untuk membuat yang namanya akurasi. Contoh, ini untuk permasalahan yang ada di akurasi, contohnya saya olah contohnya dengan menggunakan aplikasi, contohnya menggunakan RapidMiner contohnya. Saya ambil contohnya data yang saya gunakan di sini, saya ambil dari repository contohnya, sampel datanya saya ngambil untuk yang golf contohnya. Selanjutnya nanti akurasinya seperti apa contohnya untuk permasalahan di akurasi. Contohnya saya langsung aja menggunakan akurasi di sini. Nah, untuk modelnya saya menggunakan algoritma C4.5. Nanti otomatis akan muncul akurasi dari data yang kita miliki. Oke, contoh seperti ini. Kita running, tidak usah kita simpan contohnya. Nah, nilai akurasinya nanti akan muncul di sini. Di sini output yang akan muncul adalah decision tree atau pohon keputusan seperti ini. Bisa kita lihat text view-nya. Ini untuk decision tree-nya. Selanjutnya performanya juga akan muncul di sini. Nah, yang disebut dengan akurasi ya di sini nanti. Akurasinya berapa persen dari data yang kita miliki. Berikut presisinya, bahkan nanti bisa kita lihat dengan menggunakan plot view. Plot view di sini nanti akan tampil contohnya seperti ini untuk nilai akurasi dari data yang kita miliki. Di mana dari nilai akurasi data yang ada, contohnya di sini kan ada fungsi Y dan ada X dan Y-nya contohnya. Ini kalau kita buat dalam bentuk tabel, kalau kita buat dalam bentuk plot view seperti ini. Untuk akurasinya kalau kita buat dalam bentuk plot view, di confusion metric-nya akan kelihatan seperti ini nanti contohnya. Untuk nilai akurasinya. Ini kalau seumpamanya kita menggunakan bantuan dari aplikasi dari data yang kita miliki untuk melihat nilai akurasi dari data yang ada. Oke, ini contoh permasalahan yang ada di binary classification, yaitu yang biasanya akan dilihat adalah akurasi dari data yang kita miliki. Berapa persen nilai akurasi dari data yang kita miliki. Oke, selanjutnya secara sederhana model binary classifier mencari decision boundary-nya, yaitu garis secara umum apakah nanti bisa menggunakan contohnya hyperplane, pemisah antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya. Kalau kita perhatikan data yang tadi, contohnya di decision tree-nya kan nanti akan muncul seperti ini. Kelasnya ada dua, yaitu yes dan no contohnya. Kalau dilihat dari datanya, seperti ini nih datanya. Data aslinya kan seperti ini. Kelasnya di sini nih, yaitu kelasnya play. Isinya ada dua, yes atau no, mau main atau tidak. Tapi kalau kita buat dalam bentuk pohon keputusannya, nanti akan terlihat seperti ini. Grafiknya pun nanti akan beda. Yang no seperti apa, kalau yang yes nanti seperti apa. Dibedakan seperti ini contohnya. Dan nanti bisa kita lihat di performance vektornya. Di sini yang akan tampil adalah akurasi dan kurva AUC-nya. Biasanya kalau permasalahan di klasifikasi, kalau nilai kurva AUC-nya contohnya 90% ke atas, biasanya nanti akan bisa disebut dengan good classification.
Tapi kalau sudah di bawah 80%, 70% ke bawah, contohnya ini bisa disebut dengan klasifikasinya nggak bagus untuk yang kurva AUC-nya. Contohnya seperti ini nggak bagus kurva AUC-nya. Kenapa muncul seperti ini? Salah satunya dari data. Datanya bisa jadi perlu data yang lebih banyak dan yang lain-lainnya. Ini contoh terkait dengan binary classification. Oke, selanjutnya long linear binary classification. Fungsi binary classifier memetakan data menjadi nilai 1 dan 1. Dengan 1 nanti merepresentasikan kelas yang pertama, dan yang 1 akan merepresentasikan kelas yang kedua. Jadi kelas yang nanti akan dilihat. Tidak hanya kelas yang berkorespondensi, kita juga terkadang ingin tahu seberapa besar peluang data tergolong pada kelas tersebut. Salah satu alternatifnya adalah dengan menggunakan fungsi sigmoid dibanding fungsi sign untuk merubah nilai fungsi menjadi 0 dan 1 nanti, yang merepresentasikan peluang data nanti diklasifikasikan ke kelas tertentu. Apakah nanti masuknya ke kelas 0 atau nanti masuknya ke kelas 1. Jadi nanti akan terlihat contohnya perbedaan dari data yang ada. Nanti akan divisualisasi contohnya dalam bentuk seperti ini. Ada yang warna merah dan yang warna biru contohnya. Ini untuk permasalahan di klasifikasi. Konsep ini nanti bisa dituangkan dengan menggunakan persamaan ini. Contohnya persamaan yang nantinya bisa kita gunakan, di mana Y di sini merepresentasikan probabilitas. Input X digolongkan ke kelas tertentu. X merepresentasikan data atau feature vector, dan B nanti akan merepresentasikan bias. Hasil fungsi sigmoid apabila diplot maka akan berbentuk contohnya seperti ini nanti contohnya. Ini kalau contohnya nanti kita plot contohnya datanya dengan contohnya menggunakan aplikasi yang ada, atau contohnya kalau kita hitung ya seperti ini contohnya. Oke, persamaan sebelumnya juga dapat diganti dengan persamaan berikut yang dikenal sebagai fungsi logistik contohnya. Bisa kita menggunakan fungsi ini. Fungsi logistik sama dengan Y, logistik function X. Nanti kita bisa hitung X kali W tambah B. Tergantung apakah contohnya variabel yang akan kita gunakan banyak atau enggak. Dibagi 1 tambah elemen dari X kali W ditambah D. Nilai Y nanti diasosiasikan dengan suatu kelas. Y di sini adalah nilai probabilitas data masuk ke suatu kelas. Kira-kira masuk ke kelas yang mana? Apakah kelas yang A atau kelas B, atau kelas 0 atau kelas 1? Kalau yang tadi saya contohin di data, apakah mau main atau tidak contohnya. Dengan kasus contohnya data training yang ada. Contohnya kalau saya berikan data testing seperti apa? Sebagai contoh kita ingin nilai Y sama dengan 1. Apabila data cocok masuk ke kelas pertama dan Y sama dengan 1, apabila masuk ke kelas kedua contohnya. Fungsi machine learning di sini menghasilkan nilai berbentuk probabilitas. Jadi kemungkinan kita dapat menggunakan cross entropy sebagai utility function. Oke, persamaan berikut adalah cara menghitung cross entropy di mana P atau CI di sini melambangkan probabilitas untuk diklasifikasikan ke kelas CI, dan N melambangkan banyaknya kelas. Ada berapa banyak contohnya banyaknya kelas itu sendiri. Untuk binary classification nanti kita bisa menggunakan rumus ini contohnya. C1 sama dengan 1 dikurangi P kali C2 kali C2. Nanti bisa menggunakan rumus ini untuk yang cross entropinya, menggunakan fungsi sigma. Sigma di sini dari data yang pertama sampai data ke N kali P CI dikali logaritma P kali CI. Ini yang nantinya bisa kita gunakan. Selanjutnya multi level classification. Konsep matematisnya diberikan persamaan berikut, di mana C aksen adalah kelas terpilih atau keputusannya, yaitu kelas yang memiliki nilai tertinggi. C melambangkan himpunan kelas. Nanti kita bisa menggunakan fungsi ini untuk multi level classification. Karena output fungsi berupa distribusi probabilitas, kita juga dapat menghitung loss menggunakan cross entropy. Bisa menggunakan yang rumus yang sebelumnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada binary classification, kita ingin hasil perhitungan cross entropy sekecil mungkin karena fungsinya adalah meminimalkan nilai cross entropy yang fungsinya adalah meningkatkan confidence saat proses klasifikasi. Jadi ini kalau kita akan melakukan klasifikasi. Yang lebih bagus sebenarnya untuk kelasnya kita nanti bagi menjadi 2 sih sebenarnya. Kalau memang tadinya ada kelasnya lebih dari 2, contohnya nanti
tetap ujung-ujungnya nanti kita harus menggunakan dua kelas. Selain mengekstensi suatu model untuk melakukan multi-level classification secara langsung, kita juga dapat menggabungkan beberapa model binary classifier untuk melakukan multi-level classification. Teknik ini memiliki dua varian, yaitu one versus one dan one versus all. Oke, contoh pada teknik one versus one, kita membuat sejumlah kombinasi pasangan kelas N2 untuk N ini banyaknya kelas yang nantinya bisa kita gunakan. Pada teknik one versus all, kita membuat sejumlah model juga, tetapi kombinasinya tidak sebanyak one versus one. Model pertama nanti akan mengklasifikasikan input sebagai kelas pertama atau bukan kelas pertama. Selain itu, dilanjutkan ke model kedua, mengklasifikasikan input sebagai kelas kedua atau bukan kelas kedua, dan seterusnya. Kira-kira nanti masuknya ke kelas yang mana. Classification entropy nanti akan ditampilkan seperti yang ada di depan ini. Contohnya high entropy binary classification atau contohnya low entropy binary classification nanti akan ditampilkan seperti grafik ini contohnya. Oke, one versus one yang nantinya bisa kita lakukan contohnya seperti ini. Contohnya apakah nanti masuk ke kelas masing-masing kelas nanti yang akan kita lakukan, akan kita uji kasarnya seperti itu. Oke, untuk yang one versus all nanti bisa kita buat contohnya seperti ini nanti untuk perhitungannya. Mulai dari kelas pertama, kelas kedua, dan seterusnya. Selanjutnya ada pembelajaran sebagai permasalahan optimasi. Kalau seumpamanya nilai akurasi dari data yang kita miliki contohnya kurang bagus, nanti kita bisa melakukan yang namanya optimasi. Salah satu tujuan dari pembelajaran atau training data yang kita olah contohnya untuk meminimalkan error, sehingga kinerja dari learning mesin model diukur oleh square error. Jadi tujuannya adalah untuk meminimalkan error sih sebenarnya. Dengan kata lain, utility function adalah meminimalkan square error, meminimalkan atau memaksimalkan suatu fungsi yang menjadi tolak ukur kinerja atau yang biasa disebut dengan utility function. Diilustrasikan pada persamaan berikut, nanti kita bisa menggunakan parameter dan lambda adalah loss function-nya. Oke, ini yang nantinya akan bisa kita gunakan contohnya. Ini yang nantinya persamaan yang nantinya bisa kita gunakan. Perhatikan argsmin dapat juga diganti dengan max, tergantung optimasi apa yang nantinya ingin dilakukan. Apakah kita akan mencari yang maksimum atau yang minimum. Estimasi minimum square error dengan mencari nilai learning parameter W yang meminimalkan nilai error. Nanti kita bisa menggunakan fungsi ini nih, rumus ini yang nantinya bisa kita gunakan. Oke, ini untuk yang meminimalkan error dari parameter W yang nantinya bisa kita lakukan. Oke, contoh diilustrasikan seperti yang ada di depan, jalanan dengan kemiringan paling tajam adalah minus grade. W di mana W di sini adalah nilai error saat model memiliki parameter W. Dengan definisi grade diberikan pada persamaan sebagai berikut, di mana pembobotannya WI-nya adalah nilai elemen vektor ke I. Nanti kita bisa menggunakan rumus ini contohnya. Oke, gradien adalah turunan atau yang biasa disebut dengan diferensial fungsi untuk mencari turunan paling terjal, sama halnya mencari nilai gradien terbesar nanti. Dengan demikian menghitung gradien terbesar sama dengan jalanan fitur turunan yang paling terjal nanti. Oke, nilai optimal diberikan oleh turunan W terhadap waktu yang bernilai sama dengan gradien. Oke, bentuk diskrit persamaan sebelumnya nanti diberikan pada persamaan berikut. Kita bisa menggunakan persamaan ini nantinya. Oke, di mana N di sini disebut dengan learning rate dan W buka kurung T adalah nilai W saat waktu atau iterasi T. Jadi T di sini disebut dengan waktu. Learning rate digunakan untuk mengatur seberapa berpengaruh keterjalan terhadap pembelajaran itu sendiri. Pada implementasinya N juga sering diubah-ubah nilainya sepanjang waktu. Semakin kita kita sudah dekat dengan tujuan atau titik les rendah, kita mengurangi nilai N. Ibaratnya seperti mengerem kalau sudah dekat dengan tujuan. Ini analoginya ya.
dalam local point of view, steep gradient descent adalah cara tercepat menuju titik terendah, tetapi tidak pada global point of view. Kita dapat berhenti saat sudah mencapai lokal minimal, yaitu minimum pada saat nilai minimum pada suatu daerah lokal saja. Contohnya seperti ilustrasi seperti ini contohnya, yang nantinya bisa kita lakukan. Ini contohnya untuk yang permasalahan di optimasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke batasan model linier. Model linier walaupun sudah dimengerti memiliki beberapa batasan. Ada dua batasan paling kentara. Yang pertama additive assumption. Berarti model linier menganggap hubungan antara input dan output adalah linier. Artinya perubahan nilai pada suatu fitur XI pada input X akan merubah nilai output secara independen terhadap fitur lainnya. Jadi ya tergantung X-nya gitu, variabelnya. Hal ini terkadang berakibat fatal karena fitur satu dan fitur lainnya dapat berinteraksi dengan satu dengan yang lainnya. Oke, solusi sederhananya untuk permasalahan ini adalah dengan memodelkan interaksi antara fitur-fitur nanti seperti diilustrasikan pada persamaan berikut untuk input yang tersusun atas dua fitur contohnya. Kita nanti bisa menggunakan persamaan ini. XI kali W1, X1 kali W1 ditambah XI, X1 tambah W2 kali W2 ditambah X1 kali X2 tambah kali W3 ditambah B. Dengan persamaan tersebut, apabila X1 berubah, maka kontribusi X2 terhadap output juga akan berubah. Dan sebaliknya. Karena X-nya di sini kan variabel. Akan tetapi seringkali interaksi antara fitur-fitur tidak adalah sederhana ini. Misalkan semua fitur berinteraksi satu sama lainnya secara non-linear. Ini untuk batasan model fitur. Yang kedua, linear assumption. Perubahan pada suatu fitur XI mengakibatkan perubahan yang konstan terhadap output. Walaupun seberapa besar atau kecil nilai XI tersebut contohnya. Seringkali perubahan pada output sesungguhnya tergantung pada nilai XI itu sendiri, bukan hanya pada delta XI. Solusi sederhana untuk permasalahan ini adalah kita bisa memodelkan fungsi linear sebagai fungsi polinomial dengan order M tertentu nanti. Diilustrasikan pada persamaan ini yang nantinya bisa kita gunakan. Oke. Ini nanti persamaan yang nantinya bisa kita gunakan. Akan tetapi pemodelan ini pun tidaklah sempurna karena rawan ada konsep tentang overfitting nanti. Asumsi yang sebelumnya dijelaskan pada pemodelan polinomial dapat diekstensi menjadi generalized additive model untuk mengatasi masalah linear assumption. Seperti nanti diilustrasikan dengan menggunakan persamaan berikut ini contohnya. Artinya kita melewatkan setiap fitur XI pada suatu fungsi GI sehingga delta XI tidak mengakibatkan perubahan yang konstan terhadap output. Ini untuk permasalahan di batasan model linear. Ekstensi ini dapat memodelkan hubungan non-linear antara fitur dan output. Tetapi generalis additive model masih saja memiliki batasan additive assumption. Dengan demikian interaksi antara variabel tidak dapat dimodelkan dengan baik nantinya permasalahannya. Salah satu permasalahan di batasan data tadi ada yang namanya overfitting dan underfitting. Perbedaannya di mana underfitting di sini keadaan ketika kinerja model bernilai buruk, baik pada training, data training ya, atau development maupun nanti testing data. Baik contohnya kita menggunakan data training atau nanti menggunakan data testing. Selanjutnya kebalikannya ada overfitting, keadaan ketika kinerja model bernilai baik untuk training tetapi buruk pada unsensed data. Underfitting terjadi ketika model yang terlalu tidak fleksibel, yaitu memiliki kemampuan yang rendah untuk mengestimasi variasi fungsi. Sedangkan ada konsep tentang overfitting terjadi ketika model terlalu fleksibel. Jadi yaitu memiliki kemampuan yang terlalu tinggi. Kalau tadi underfitting terlalu rendah untuk mengestimasi banyaknya fungsi atau terlalu mencocokkan diri terhadap training data. Ini permasalahannya yang terkait dengan overfitting dan underfitting. Selanjutnya ada regulation. Gradient based method mengubah parameter model W sehingga loss atau error nanti dapat diminimalisir. Selain permasalahan model yang sensitif terhadap urutan training data, model yang kita hasilkan bisa jadi overfitting juga. Tadi sudah dijelaskan konsep dari overfitting, yaitu memiliki kinerja baik pada data training tetapi memiliki kinerja buruk untuk unsensed data. Ini permasalahan.
Salah satu cara menghindari overfitting adalah dengan menggunakan regularization. Idenya adalah untuk mengontrol kompleksitas parameter biasanya. Dengan ini objek training pada persamaan, ya ini yang kita bisa menggunakan persamaan ini. Dapat kita ubah menjadi persamaan ini juga, di mana RW di sini adalah fungsi regulation dan lambda di sini alpha ya adalah parameter kontrolnya. Ini yang nantinya bisa kita gunakan untuk mengatasi permasalahan dari overfitting. Pilihan umum untuk fungsi regularization pada umumnya adalah L2 dan L1 norm. L2 regulation menggunakan jumlah kuadrat dari Euclidean norm seluruh parameter seperti pada persamaan ini. Nanti kita bisa menggunakan persamaan ini. RW sama dengan W2 contohnya sama dengan sigma I kali WI pangkat 2. WI kuadrat nanti. Sedangkan L1 regulation menggunakan jumlah dari nilai absolute value norm, seluruh parameter bisa menggunakan persamaan ini. Jadi ada sedikit perbedaan terutama di sininya dan nggak ada pangkatnya, pangkat 2. Oke, metode gradient descent memiliki syarat bahwa fungsi yang digunakan harusnya dapat diturunkan nanti. Jadi ada different variable-nya. L2 dapat diturunkan pada setiap seluruh poin, sementara L1 tidak dapat diturunkan pada semua poin. Kita dapat menggunakan teknik subgradient untuk menyelesaikan permasalahan ini contohnya. Yang terkait dengan permasalahan yang ada di regulation. Selanjutnya transformasi data pada gambar bagian kiri yang sebelah ini. Terdapat 4 titik yang non-linearly separable. Titik-titik ini ditransformasi sehingga menjadi gambar bagian kanan. Jadi akhirnya jadi seperti ini contohnya. Fungsi transformasi yang digunakan diberikan pada persamaan, nanti kita bisa menggunakan persamaan. Ini contohnya. Oke, secara umum fungsi transformasi tidaklah sesederhana contoh yang diberikan. Fungsi transformasi pada umumnya menambahkan dimensi data, misalnya dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi dan seterusnya. Beberapa fungsi transformasi dikenal juga dengan istilah kernel. Yang terkenal diantaranya kita bisa menggunakan Fisher kernel, graph kernel, kernel smoother, polinomial, radius basis function, dan string kernel. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.